Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inu ala umuri waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Di video kali ini saya akan membahas topik yang cukup menarik sekaligus cukup kontroversial, yaitu tentang fatwa-fatwa problematik terkait mahar pernikahan yang terutama di Indonesia. Kita akan melihat bagaimana beberapa lembaga-lembaga besar seperti MUI, Nahdlatul Ulama, serta Muhammadiyah merespon fenomena yang muncul di masyarakat. Tidak hanya itu, kita juga akan menganalisis fatwa-fatwa tersebut menggunakan teori-teori fatwa dalam hukum Islam, yaitu ta'yidi, islahi, tashihi, dan insya'i. Kita mulai dari fatwa yang pertama, yaitu tentang mahar berupa masjid yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Nah, di masyarakat ini ada fenomena di mana seseorang itu menjadikan masjid sebagai mahar pernikahan. Tujuannya baik, yaitu ingin menunjukkan nilai religius yang tinggi dan keseriusan dalam ibadah. Secara sekilas ini memang terlihat sangat mulia, namun MUI memandang hal ini dari sisi hukum fikih yang lebih mendasar. Dalam Islam, mahar harus berupa sesuatu yang bisa dimiliki secara sah oleh seorang perempuan atau mempelai perempuannya. Artinya benda tersebut harus bisa berpindah kepemilikan ya. Nah, masalahnya adalah masjid itu bukan milik pribadi, melainkan termasuk harta wakaf. Nah, harta wakaf itu sudah dilepaskan kepemilikannya dari individu untuk kepentingan umum, khususnya untuk ibadah. Karena itu masjid tidak bisa dijual, tidak bisa diwariskan, dan tidak bisa diberikan kepada orang lain sebagai milik pribadi. Dari sini MUI menyimpulkan bahwa masjid tidak sah dijadikan mahar. Namun yang penting dicatat nih, akad nikahnya tetap sah. Hanya saja maharnya harus diganti dengan mahar yang wajar atau disebut mahar mithil. Kalau kita analisis menggunakan teori fatwa MUI ini termasuk dalam kategori tashihi, yaitu fatwa yang bersifat korektif. Artinya MUI tidak membuat hukum baru, tapi meluruskan praktik yang berkembang di masyarakat yang dianggap kurang tepat. Masyarakat cenderung melihat nilai simboliknya saja bahwa masjid itu mulia tanpa memperhatikan syarat syah dalam fikih. Selanjutnya kita masuk fatwa yang kedua, yaitu dari Nahdlatul Ulama atau NU, yaitu tentang selisih nominal mahar. Dalam praktik akad nikah, kadang terjadi hal-hal teknis, misalnya mahar yang disepakati adalah sejumlah uang tertentu. Misal 2.700.190 rupiah. Tapi saat penyerahan ternyata kurang sedikit karena tidak ada uang pecahan 90 rupiah. Nah, secara teori mahar memang harus jelas dan sesuai dengan yang disebutkan dalam akad. Tapi NU melihat bahwa realitas tidak selalu berjalan seideal teori. Oleh karena itu, NU berpendapat bahwa jika selisih tersebut kecil dan yang paling penting kedua belah pihak sama-sama ridho atau rela, maka akad nikah tetap sah, tidak perlu diulang atau dibatalkan. Yang menjadi inti di sini adalah kesepakatan dan keikhlasan, bukan hanya sekedar angka yang kaku. Nah, kalau kita analisis fatwa NU ini termasuk kategori islahi ya, yaitu fatwa yang bersifat reformatif, memberikan solusi gitu loh.
Jadi NU mencoba menjembatani antara aturan hukum yang ideal dengan kondisi nyata di masyarakat. Nah, mereka tidak mengabaikan aturan-aturan, tapi juga tidak memaksakan yang justru bisa menyulitkan masyarakat. Nah, pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam itu fleksibel selama tidak menyanggar prinsip utama. Namun di sisi lain, fatwa ini juga bisa dianggap problematik karena membuka peluang adanya ketidakjelasan atau bahkan memanipulasi jika tidak dijaga dengan baik. Jadi di sini ada keseimbangan antara kemudahan dan kehati-hatian. Lalu selanjutnya kita masuk fatwa yang ketiga, yaitu fatwa dari Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah itu Majelis Tarjih ya di sini, yaitu tentang mahar dalam bentuk Bitcoin atau kripto. Nah, ini sangat menarik. Ini adalah contoh kasus yang sangat modern. Di zaman sekarang banyak orang yang menganggap Bitcoin ini sebagai aset yang berharga, bahkan nilainya bisa sangat tinggi. Tapi Muhammadiyah melihatnya dari perspektif hukum Islam. Mereka menilai bahwa Bitcoin memiliki unsur gharar. Gharar itu sangat tidak pasti, ketidakpastiannya sangat tinggi. Nah, karena nilainya sangat fluktuatif dan tidak stabil. Selain itu, Bitcoin juga tidak memiliki bentuk fisik yang jelas seperti uang, emas dan lain-lain yang dikenal dalam fikih klasik. Karena itu muncul keraguan apakah Bitcoin ini memenuhi syarat atau tidak sebagai mahar yang harus jelas jenis dan nilainya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Muhammadiyah cenderung tidak membolehkan penggunaan Bitcoin sebagai mahar. Kalau kita analisis, fatwa ini termasuk kategori insya'i ya. Karena fatwa yang bersifat inovatif atau kreatif. Kenapa? Karena kasusnya benar-benar baru dan tidak ditemukan dalam kitab-kitab klasik. Masa ada zaman dulu kripto, masa ada zaman dulu Bitcoin. Nah, maka ulama harus melakukan ijtihad dengan menggunakan prinsip-prinsip umum dalam Islam, seperti larangan gharar, keharusan kejelasan dalam transaksi dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana hukum Islam itu berusaha merespon perkembangan zaman, meskipun hasilnya tidak selalu langsung bisa diterima semua pihak. Kalau kita lihat secara keseluruhan, tiga fatwa ini menunjukkan bahwa hukum Islam itu tidak statis. MUI itu berperan sebagai pihak yang mengoreksi praktik masyarakat, NU sebagai pemberi solusi yang realistis, dan Muhammadiyah berperan sebagai pengembang pemikiran untuk menghadapi masalah baru. Ketiganya punya pendekatan yang berbeda tapi tujuannya sama, yaitu menjaga agar praktik keagamaan tetap sesuai dengan prinsip syariah sekaligus relevan dengan kondisi masyarakat. Dari sini kita belajar bahwa perbedaan fatwa itu bukan sesuatu yang harus dipertentangkan, tapi justru menunjukkan kekayaan cara berpikir dalam Islam. Yang terpenting itu adalah bagaimana kita memahami alasan dibalik setiap fatwa-fatwa yang muncul itu, bukan hanya hasil akhirnya. Karena dengan begitu fatwa itu bukan hanya hasil akhir. Kita bisa lihat lebih bijak dalam menyikapi berbagai persoalan keagamaan di kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.